Hai guys, ketemu lagi sama Goyoka di Pengen Jadi Programmer. Gimana caranya biar kita fokus dan konsisten belajar ngoding. Mau ngomongin apa? Kali ini gua mau ngomongin tentang gimana caranya biar kita bisa fokus dan konsisten belajar ngoding ya. Kenapa gua mau ngebahas ini? Karena yang pertama itu adalah sayangnya belajar ngoding itu secara umum itu nggak bisa dibilang mudah ya. Dan karena itu, dari pengalaman gua, itu gampang banget buat kita buat kehilangan konsistensi dan motivasi buat belajar. Nah, karena dari itu, karena sering kehilangan konsistensi dan motivasi ya, ini tingkat dropout atau berhenti dari orang belajar ngoding ini lumayan tinggi nih. Dan menurut pendapat gua, ini tuh besar hubungannya sama motivasi dan konsistensi kita buat belajar ya. Di samping itu juga ada beberapa orang ya yang nanya di channel gua. Yang pertama itu gini, cara agar fokus belajar ngoding itu gimana Pak? Soalnya saya gampang ke distract. Coding pagi ngantuk tidur. Coding sore nggak mudeng. Coding malam otak selalu bisik-bisik ke game, Netflix, dan lain-lain. Saya lulusan TI 2022, masih nganggur. Lagi dalamin Laravel tapi nggak kelar-kelar karena nggak fokus. Kalau lagi nggak mood, 2 minggu baru timbul buat belajar lagi atau niat belajar lagi. Yang kedua itu ada tips biar konsisten belajar nggak ya bang? Soalnya seringkali semangatnya naik turun. Jadi ada beberapa orang nanya ya, kurang lebih kayak gini isinya. Nah, mari kita bahas ya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, salah satu alasan utama kenapa kita bisa susah fokus dan konsisten buat belajar ngoding ya, atau di semua hal ya. Jadi ada namanya tuh kepuasan instan dan ada kepuasan tertunda. Kalau bahasa Inggrisnya ini instant gratification ya, sama delayed gratification. Otak kita itu cenderung senang buat dapetin hasil atau kepuasan yang cepat atau instan ya, walaupun itu nggak terlalu bagus atau nggak optimal. Dibandingkan dengan yang lama, tapi itu terbaik buat kita. Buat hal ini tuh ada TED Talks ya. Ini dalam bahasa Inggris kebetulan. Ada dua ya. Yang pertama itu How Instant Gratification is Harming Society and What to Do About It. Ini video yang pertama ya. Jadi dia nyatain tentang delay gratification itu apa sih. Yang kedua itu ada The Marshmallow Test and Why We Want Instant Gratification. Di sini sama-sama dari TED juga, cuman dia ngejelasin tentang Marshmallow Test ya. Cuman apa sih Marshmallow Test itu? Menurut gue nih Marshmallow Test ini menarik ya. Jadi ini tuh adalah percobaan psikolog dari Stanford ya. Jadi ada anak umur 4 tahun itu dimasukin di satu ruangan. Satu-satu ya anak-anaknya. Tapi sampelnya itu dari umur 4 tahunan. Dan di sana itu ada kamera tersembunyi. Nah, terus penguji itu di dalam ruangan itu bilang ke anak tersebut ya, ini ada satu marshmallow. Marshmallow itu yang kayak modelnya mungkin kayak apa ya? Kayak Yupi itu atau yang empuk-empuk gitulah gitu. Ada semacam mungkin kasarnya permen ya. Ini ada satu marshmallow, saya akan keluar dan balik 15 menit lagi. Kalau sampai marshmallow-nya itu ketika saya balik itu masih utuh, ini akan saya kasih satu lagi nih dan nanti boleh dimakan gitu. Jadi kalau misalnya 15 menit masih utuh, anaknya bakal dapat 2, tapi kalau 15 menit itu udah dimakan gitu ya cuma dapat satu aja gitu. Nah ini tuh di tes ini anaknya tuh ada yang nyuilin, ada yang apa namanya ngejilatin gitulah intinya. Jadi kayak dia tuh pada banyak yang nggak tahan ya, dan hasilnya ternyata emang 2 dari 3 anak itu makan sebelum 15 menit berakhir. Ini ada tesnya. Nah, menariknya sebenarnya di eksperimen ini tuh ini menunjukkan kemampuan pengendalian diri dari anak-anak tersebut ya. Dari sini peneliti itu agak lupa ya, apakah peneliti yang sama atau dari grup yang sama atau beda lagi ya. Ini dia bikin eksperimen lanjutan gitu ya. Intinya di eksperimen lanjutan ini dia ngeliat orang yang punya pengendalian diri yang lebih baik ini bakal punya outcome atau hasil indikator kehidupan yang lebih baik di masa depan. Contohnya,
BMI atau Body Mass Index atau indeks berat tubuh ya, di umur 18 ini nggak kelebihan berat badan dan bagus gitu ya. Atau nilai SAT-nya itu lebih tinggi. SAT ini kayak semacam, mungkin kasarnya tes TOEFL, tapi buat masuk di universitas di US ya, kurang lebih ya. Dan biasanya itu mereka punya pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, atau lebih baik ya. Nah, kalau mau lihat lebih lanjut tentang marshmallow test ini bisa ada dilihat linknya ya. Nanti bisa gua kasih juga di sana sama video-videonya juga di deskripsi ya. Tapi intinya dari sini menurut gua perihal susah fokus dan konsisten pas belajar ngoding ini terjadi karena sebenarnya kita nggak sabaran nih buat berproses dan nunggu hasil yang kita tahu sebenarnya itu oke di masa depan. Di mana itu belajar ngoding ya. Nah, terus gimana kalau misalnya nggak sabaran segala macam ya? Atau dari pertanyaan tadi itu gimana sih solusinya gitu? Menurut gue yang paling penting itu adalah kita perlu ingat-ingat lagi nih, motivasi kita itu apa gitu. Belajar ngoding ini kayak yang gue bilang tadi ya, sayangnya itu butuh tenaga dan waktu yang nggak sedikit gitu. Apalagi yang jadi masalah itu adalah tiap orang ini beda-beda nih kekuatan dan kecepatan belajarnya. Mungkin ada orang yang jenius gitu belajar ngoding 1 bulan kelar gitu. Ada orang yang di bawah itu dikit ya 2 bulan gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja bisa jadi kayak 6 bulan, 1 tahun gitu. Kita nggak akan pernah tahu guys. Karena tiap orang ini beda-beda banget nih. Dan buat data poinnya ya, gue itu inget banget dulu waktu gue pertama kali belajar ngoding ya. Kebetulan gue bukan dari anak IT gitu. Ini gue waktu belajar itu sore-sore. Biasanya tuh gue jalan keliling komplek itu karena pusing banget waktu itu gitu. Jadi dari pagi udah belajar, udah ngebut terus gitu. Itu pusing belajar sendiri gitu. Cuman kayak mau nyari angin dan kayak mikir nih hidup gini-gini banget sih gitu. Kenapa sih belajar ini susah banget ngoding gitu ya? Karena kalau tahu teorinya kan gampang ya, tapi masalahnya tuh buat biar kita jadi otomatis kan yang susah kan. Jadi gue sering banget ini nih. Dan pas lagi kayak gini gitu, ini yang bisa nolong itu adalah kita perlu ingat-ingat lagi nih, kenapa kita mau belajar ngoding nih. Apa karena pengen jadi programmer, atau pengen bikin aplikasi, atau pengen jadi orang kaya, atau kenapa gitu. Jadi kita perlu ingat-ingat lagi motivasi kita. Dan kita juga perlu mempertanyakan sering-sering ya, apa emang benar belajar ngoding ini solusinya gitu. Karena belajar ngoding ini nggak akan instan guys. Jadi kalau hasilnya nggak instan, kalau hasilnya itu butuh proses, jadi kita perlu nanya-nanya nih sering-sering nih, emang bener ini adalah solusi yang terbaik gitu. Emang kita beneran perlu belajar ngoding gitu. Karena gini, kalau misalnya kita mau jadi programmer buat jadi kaya, gua rasa ya, ini nggak mesti harus belajar coding. Banyak kerjaan lainnya itu yang jauh lebih cuan. Jadi influencer atau jadi apa gitu. Banyak yang bisa kita bikin jadi lebih kaya gitu. Kalau misalnya kita mau, iya yang jadi programmer enak bisa dari rumah. Ya sekarang kenyataannya ini tuh udah banyak perusahaan IT yang udah balik full WFO lagi atau kerja dari kantor lagi. Dan kalau misalnya kita bilang kerja itu dari rumah itu enak, ini bisa jadi ya, kalau kita salah persepsi ya, work from home atau work from anywhere gitu, atau WFA ya. Ini ada salah ya, bukan WHA ya, tapi work from anywhere ya. Ini pada dasarnya tetap aja kerja gitu. Jadi kayak misalnya kita work from anywhere, dari pantai, dari Kuta, atau dari mana gitu, kelihatan Instagram gitu. Itu nggak tahu aja sebenarnya di balik itu tuh dipecutin juga istilahnya gitu. Malah nggak jarang nih kalau misalnya kita work from home gitu, itu nggak ada batasan antara kantor dan rumah. Ya ini tergantung budaya perusahaannya ya. Intinya kita perlu mikirin lagi nih, apakah benar ngoding ini solusinya atau bukan. Nah, alasan yang terbaik kalau kita belajar ngoding itu adalah karena kita seneng sebenarnya. Ini kayak yang pernah gua bilang di video lainnya, ada di deskripsi ya nanti insya Allah gua kasih ya. Sebenarnya tuh kita kalau mau belajar coding, mau jago itu, ini tuh butuh deliberate practice atau latihan yang nge-stretch kita, yang ngembangin kita gitu. Jadi deliberate practice ini adalah kita ngelatih sesuatu yang kita lemah gitu, yang kita perlu benerin. Jadi bukan cuma ngulang-ngulang doang ya.
Dan itu butuh sekitar 10.000 jam. Termasuk waktu kita udah dapat kerja pun juga tetap aja perlu belajar gitu. Jadi kalau misalnya ngoding cuman karena buat alasan yang simple ya bisa jadi ini akan keteteran juga ketika udah kerja ya. Dan buat informasi aja, saat ini gue masih belajar itu minimal 10 jam per minggu di luar jam kerja ya. Dan itu sampai saat ini selalu ada aja hal baru yang bisa dipelajarin. Jadi panjang banget buat belajarnya itu ya. Jadi kita coba pikir-pikir lagi deh. Ini keputusan buat belajar ngoding ini tuh kenapa gitu? Kalau emang nggak segitu menyenangkannya buat kita ya kita perlu pikir lagi. Apakah ini keputusan yang terbaik atau enggak? Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, masalah inkonsistensi dan terdistraksi buat belajar coding ini itu adalah masalah pengendalian diri kita buat dapetin kepuasan yang tertunda gitu. Nah, yes, kepuasannya itu bakal di masa datang ya, nggak akan instan ya. Buat hal itu sebenarnya simple aja sih. Kita perlu ingat kalau hidup itu sebenarnya keras gitu dan butuh perjuangan. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Ya ada, cuman ya nggak banyak gitu. Jadi ya ini adalah perjuangan, ini bakal nggak nyaman gitu. Ya hajar aja gitu. Yang kedua, kita harus yakin kalau sebenarnya yang kita lakukan ini emang bermanfaat buat kita. Karena ini buat masalah motivasi ya. Kalau emang motivasi udah benar, buat tips dan trik tentang teknis belajar ngodingnya, ini insya Allah akan gue bahas di lain kesempatan ya, karena agak kepanjangan kalau di sini guys, gitu. Jadi make sure sebelum tipsnya itu tahu gitu, tahu tipsnya, ya motivasi dulu udah bener atau belum motivasinya gitu. Kalau belum ya benerin dulu. Yang ketiga, gue punya kabar buruk nih. Karena ini adalah masalah motivasi, maka ini juga akan berlaku untuk hal selain coding ya. Kalau kita emang nggak bisa ngendalin diri kita buat dapetin kepuasan tertunda, kalau kita pengen yang instan terus kepuasannya, kayak nonton Netflix atau main game atau apapun itulah gitu. Ini gue nggak ngelarang main game ya, tapi kita bisa ngendalin diri kita apa enggak gitu. Ini kita punya masalah yang lebih besar dari sekedar nggak bisa fokus atau konsisten belajar ngoding. Artinya kita bisa jadi ini cuman kayak ngegugurin kewajiban aja gitu. Dan kalau emang kayak gitu, kalau emang kita nggak punya motivasi yang kuat, sebenarnya harus balik dulu nih. Apakah ini hal yang bener buat kita atau enggak nih? Ini cocok buat kita atau enggak nih? Karena nggak ada yang ngewajibin kita belajar ngoding sebenarnya. Banyak alternatif yang lain. Habis itu kita juga perlu cari terlebih dahulu nih kalau yang kayak tadi ya. Apa sih yang sebenarnya kita mau dalam hidup ini? Habis kita tahu, baru kita arahin nih usaha kita buat kesana itu gimana. Jadi jangan sampai kita main pergi aja gitu. Tapi kita harus cari tahu nih, misalnya kita mau ke kota X ya. Ini kita harus cari tahu dulu kenapa kita mau ke kota X gitu, atau ke Bandung, atau mau kemana gitu. Kalau udah tahu nih, misalnya gue mau ke Bandung buat beli apa namanya batagor riri gitu, atau apapun lah batagor apa gitu. Ini ya baru cari tahu dulu nih cara pergi ke sana gimana itu. Jangan dibalik, jangan kita tahu-tahu ke Bandung sampai sana baru nyari alasan gitu. Kita bawa ke sana. Karena jangan-jangan sebenarnya dari Jakarta kita nggak perlu ke Bandung, jangan-jangan kita perlunya ke Serang, ke Anyer atau kemana lah gitu. Jadi jangan sampai dibalik sih. Yang terakhir, gue itu mau bilang ya guys, kalau hidup ini tuh keras gitu. Jadi jangan manja dan jangan kebanyakan alasan. Kalau kalian ini manusia biasa kayak gue, bukan orang yang jenius kayak gitu ya, kayak gue orang biasa aja gitu, kalian ini perlu tahu kalau sebenarnya segala sesuatu yang kita pengenin di dalam hidup itu selalu punya harga yang harus kita bayarin guys. Dan gak jarang yang kita pengenin itu perlu perjuangan yang gak enteng gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Berusahalah yang kuat gitu. Dan kalau kalian emang udah yakin sama motivasi kalian buat belajar ngoding, yakinlah kalau insya Allah ada sesuatu yang indah nungguin kalian di ujung pembelajaran ini ya. Jadi ya teruslah berproses dan berjalanlah walaupun ini tuh nggak enteng guys. Semangat ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa bantu menjawab pertanyaannya ya. Kalau emang ngerasa ini berguna, bisa
nyebarin ke yang lain. Kalau emang pengen lihat video yang kayak gini lagi, bisa subscribe. Kalau ada komen tentang ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.